mendengarkan podcast ini. Berbicara mengenai perlindungan Tuhan atau mencari perlindungan Tuhan yang dimengerti oleh banyak orang selama ini adalah melibatkan Tuhan dalam persoalan hidup ketika seseorang dalam keadaan terancam atau dalam situasi yang tidak menyenangkan, agar Tuhan meluputkannya, atau karena suatu kebutuhan, saudaraku, agar Tuhan memenuhinya, yaitu kebutuhan yang menyangkut jasmani. Inilah cara atau versi mencari perlindungan Tuhan dalam agama-agama pada umumnya, saudara. Versi mencari perlindungan Tuhan, cara mencari perlindungan Tuhan menurut agama-agama. Dalam hidup orang Kristen, ini cara atau versi mencari perlindungan Tuhan bagi orang-orang Kristen yang belum dewasa. Bagi orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak. Mencari perlindungan Tuhan karena sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam keadaan terancam, atau dalam satu kebutuhan jasmani tertentu, masalah-masalah kehidupan fana ini, supaya Tuhan memberi jalan keluar. Dan selama ini pasti di dalam pikiran saudara, itulah satu-satunya pengertian mencari perlindungan Tuhan, saudara. Itulah yang saudara pahami sebagai mencari perlindungan Tuhan. Saya mau memberitahukan kepada saudara versi orang Kristen yang dewasa. Cara mencari perlindungan Tuhan yang dewasa. Mencari perlindungan Tuhan artinya berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencananya. Atau dengan kalimat lain, berusaha berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, aku memilih Engkau, aku berlindung kepadamu, itu artinya, Tuhan, aku mau mengerti kehendak-Mu, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau memenuhi rencana-Mu dalam hidupku, karena itulah yang aman bagiku. Itulah yang membuat aku aman. Kalau hanya aku tidak bermasalah ekonomi, keadaan sekitarku tidak mengancam, rumah tanggaku baik-baik, itu belumlah keadaan yang aman bagiku. Tuhan berfirman, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membuangnya ke dalam neraka. Tapi takutlah akan Tuhan, yang bukan saja berkuasa membunuh tubuhmu, tapi juga membuang ke neraka. Kalau saudara punya konsep mencari perlindungan Tuhan seperti konsep agama-agama pada umumnya, atau konsep orang Kristen yang tidak dewasa, maka saudara tidak akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lihat orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ekonominya baik, tubuhnya sehat, ya everything is okay, tidak perlu mencari Tuhan. Kalaupun ke gereja hanya karena mau memaintains hidup, supaya kalau ada persoalan Tuhan tolong, kalau mati nanti tidak masuk neraka. Hal mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencananya, itu bukan hal yang mudah. Orang harus bergumul untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah pengalaman akan Tuhan, bertambah dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semakin memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah,
dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya secara spesifik untuk dipenuhi atau dilakukan. Ada banyak orang yang tidak memiliki perasaan krisis. Dia merasa sudah baik, mau ngapain? Dia merasa sudah aman karena Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Dan gereja melegalisir bahwa itu benar. Jika ada persoalan baru, gereja menarik-narik jemaat untuk datang. Pendeta siap mendoakan. Gereja siap membantu. Sehingga banyak orang sampai sekarang tidak mengerti apa artinya mencari perlindungan Tuhan secara dewasa. Sudah ngerti maksud saya? Sudah paham yang saya maksudkan? Jangan mencari perlindungan Tuhan cara kanak-kanak. Itu berarti hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan tidak menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi pembantu. Merusak hierarki. Tuhan yang mestinya menjadi majikan, bukan Tuhan yang dimanfaatkan, tapi mestinya kita yang dimanfaatkan oleh Tuhan, saudaraku, sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai ciptaan. Berkenaan dengan ini, saudara, apa itu visi? Apa yang dipahami visi, saudaraku, oleh saudara selama ini? Apa itu visi? Pasti banyak orang salah memahami kata visi. Sama seperti banyak orang salah memahami apa artinya mencari perlindungan Tuhan. Ingat, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendaknya, tidak memenuhi rencananya, belum aman. Kalau kita belum berkenan di hadapan Tuhan, belum aman. Memang keselamatan bukan karena perbuatan baik. Memang keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tetapi kalau kita menerima anugerah Tuhan, itu berarti kita orang-orang yang harus dimuridkan dan bertumbuh menjadi manusia Allah yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus atau karakter Kristus. Untuk itu kita ada di sini, belajar firman kebenaran supaya kita bertumbuh. Visi artinya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, sehingga kita memiliki pandangan atau wawasan ke depan untuk menyelesaikan persoalan itu. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, sehingga kita memiliki pandangan atau wawasan ke depan untuk menyelesaikan inti persoalan tersebut. Selama ini kita mendengar orang punya visi ini, visi ini, visi itu. Kita harus melihat inti persoalan, saudaraku. Dan untuk mengerti inti persoalan ini, kita harus bertanya kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan, yang mengerti apa inti persoalan hidup ini. Dan kalau saudara belajar kebenaran inti persoalan hanya pada satu titik, mengembalikan manusia ke rancangan semula. Itu inti persoalan. Saudara, visi kita tahun depan adalah kita bangun gereja baru. Kita beli tanah di sebelah, itu visi kita. Visi saya, saudara sekalian, kita akan menginjil daerah Mentawai. Visi kita tahun ini adalah berbuah-buah. Inti persoalannya apa? Jadi bias. Akhirnya visi-visi itu hanya sebuah gerakan untuk memobilitas jemaat guna mencapai meraih apa yang dimimpikan oleh manusia. Inti persoalan adalah setiap saudara menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Itu inti persoalan. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari ini. Kalau saudara menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, supaya kamu hidup tidak bercacat, tidak bercela, apalagi yang saudara butuhkan jika Tuhan di pihak kita? Kalau saudara percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha kuat, ada pribadi agung
yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu, yaitu Tuhan semesta alam. Inti persoalan ini harus kita pahami. Jadi kalau kita berkata, Tuhan aku belum menikah, Tuhan berkata, kamu tidak ngerti inti persoalanmu, nak. Tuhan aku berlindung kepadamu, Tuhan aku nyaman dengan rumah ini, banyak preman-preman. Kamu tidak ngerti inti persoalanmu. Saya bukan tidak senang Anda punya rumah yang jauh dari preman, dari begal. Saya bukan tidak senang Anda punya jodoh. Tapi inti persoalan bukan di situ. Jangan bodoh dong. Kecuali kita monyet. Yang inti persoalan kan pisang. Tempat yang jadi habitat hidupnya. Habitat kita bukan di sini, pada akhirnya di langit baru, bumi baru. Kita hanya hidup 70 tahun di bumi ini. Apa yang kita persoalkan? Inti persoalan kita bukan 70 tahun di bumi, tapi bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang diterima di rumah abadi, di kekekalan nanti. Itu intinya. Anda tidak boleh tidak tertarik hal ini. Kecuali saudara menjadi binatang. Jangan tertarik dengan kekekalan. Tapi kalau saudara manusia, Anda harus memikirkan inti persoalan hidupmu yang membuat kamu tidak aman. Jangan merasa aman dengan uang cukup, rumah besar, everything is okay di bumi ini. Tapi persoalkan apa kalau kamu menghadap Tuhan, Dia berkata, ini anakku yang kukasihi. Atau Dia akan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu persoalannya, saudara. Suatu hari, Raja di segala raja Tuhan Yesus akan datang di awan-awan permai. Orang mau percaya, mau tidak, Dia akan datang. Kita akan membuktikan apa yang difirmankan. Sebagaimana Dia naik ke surga, demikianlah Dia akan turun ke bumi. Pada waktu itu orang akan mengerti bahwa Dialah firman yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 9-11. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau orang mengaku Yesus adalah Tuhan hanya pada waktu itu dan berlutut di kakinya hanya pada waktu itu, pasti mereka akan terbuang. Sebab itu pengakuan dan penyembahan yang tidak proporsional. Karena orang dipaksa untuk mengaku Yesus Tuhan. Orang dipaksa untuk berlutut menyembah Dia Raja, King of all kings. Mestinya kita yang hari ini memaksa diri kita berlutut. Memaksa diri kita mengaku Yesus Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk Tuhan. Baik makan atau minum, atau segala sesuatu yang lain kita lakukan untuk Tuhan. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan berbagai kesenangan-kesenangan. Dia mati dalam kemiskinan. Kalau saudara mau jadi orang Kristen normal yang benar, hidup hanya untuk kesenangan Tuhan. Ini persoalannya. What is the reason I live? Apa alasan aku hidup? Itu persoalannya, saudaraku sekalian. Itu inti persoalan. Kecuali kita monyet, kita tidak perlu tahu untuk apa kita diciptakan Tuhan. Ini inti persoalannya. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti,
menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanmu, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Lihat orang yang hidupnya tenggelam dengan hobi. Hobinya mancing misalnya. Bukan tidak boleh mancing. Ada saat-saat di mana orang bisa punya waktu senggang mancing. Bagus. Bagus. Tapi kalau tiap saat Jumat harus keluar rumah, pulang Minggu sore. Kecuali tukang pancing dan jual pancing. Memang itu nafkahnya. Habis waktunya untuk mancing. Moge, motor gede. Jumat malam sudah keluar kota. Pasti nggak ke gereja. Tiap hari dia lap-lap. Bini aja nggak dilap. Dia lap. Siang malam di otaknya cuman moge. Ada orang yang hobinya golf. Kalau golf untuk olahraga bagus. Bagus. Golf untuk approach, pendekatan dengan seseorang, bagus dalam bisnis. Tapi golf cuma untuk happy. Sesekali boleh, bukan nggak boleh. Tapi jam 4 pagi sudah bangun, wah hampir seminggu 4-5 kali. Berangkat pagi ke Bali untuk golf. Makan malamnya di Jakarta. Cuman demen itu, bola putih masuk ke lubang, tuh, haha. Dia nggak sadar ntar masuk lubang neraka dia. Habis waktunya. Dia tidak menghormati Tuhan loh. Bukan nggak boleh loh. Semua harus ditempatkan secara proporsional. Ada yang hobinya batu akik. Kalau dia dagang dia mesti pinter. Dia tiap hari kerjanya batu, betul. Bukan nggak boleh batu. Batu dikasih Tuhan untuk membuat tangan jadi cantik. Please deh, nggak masalah. Tapi kalau kegilaan, tiap hari cuma gosok-gosok terus. Dari satu kesenangan ke kesenangan berikut. Dari semua apa yang dia senangi. Suatu hari, ingat ini. Ketika semua fasilitas sarana prasarana yang kau miliki, harus kamu lepaskan. Di dalam dirimu pun, tidak ada keinginan apa-apa lagi, kecuali Tuhan. Engkau tidak punya apa-apa. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hanya ratap tangis dan gertak gigi. Tapi kalau kita mau menghabiskan waktu kita hanya menyenangkan Tuhan. Dengan menggarap sikap batiniah kita. Kita menyenangkan Tuhan, saudara. Ketika kita tidak lagi punya siapa-siapa. Dan tidak punya apa-apa. Bahkan gak ada nafsu keinginan apapun. Di ujung maut. Kita punya Tuhan yang mendampingi kita. Persoalannya di kekekalan. Kok 70 tahun kau persoalkan. Kekekalan tidak kamu pedulikan. Pakai. Amin, saudara. Coba sadar, saudaraku. Sadar, saudara. Jangan seperti di Lukas pasal 12. Ada orang kaya yang terus mau menambahkan miliknya. Dan berkata, hai jiwaku senanglah dengan semua ini. Buset, bodoh bener. Hai kamu orang bodoh, kata firman Tuhan. Malam ini diambil nyawamu untuk siapa itu nanti? Untuk anak gua. Anakmu sudah punya rezeki sendiri mesti. Saudara kalau nurut firman ini, Anda gak jadi miskin loh. Anda gak kurang seneng. Tidak mengganggu kinerja kerja bisnis saudara. Tapi jadi manusia unggulan yang akan dilayakkan masuk kerajaan surga. Jangan di gereja cuma mari kita berlindung kepada Tuhan. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Masalahmu apa? Enggak tahu Tuhan. Sekarang sulit cari nafkah. Itu bukan inti persoalan, nak. Kalau Tuhan datang kembali, kita didapati Tuhan berkenan.
Coba kita buka Lukas pasal 21. Dari ayat 34, saudara. Lukas pasal 21 dari ayat yang ke-34. Oke, silakan dibaca. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Terus? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oke, sekarang perhatikan saya, saudara. Saudara, kalau suatu hari nanti lihat kekekalannya, saudara baru tahu betapa dahsyatnya kekekalan itu. Api neraka yang mengerikan, atau di pihak lain kemuliaan surgawi. Anda akan sangat mengharapkan saya berkhotbah lebih keras dari ini, saudara. Supaya saudara siuman, supaya saudara sadar, saudara. Banyak komunitas tidak menyadarkan umat. Euforia dengan hidup mentang-mentang punya Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Tapi tidak mengajarkan inti persoalan hidup, saudara. Ayat 34, mari dibaca ulang. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan persoalannya di dalam dirimu, jaga dirimu. Bukan jaga uangmu, bukan reputasimu, bukan kehormatanmu. Jaga dirimu. Kita menjagai yang lain dan minta Tuhan tolong menjagai yang lain. Apakah itu reputasi, uang atau harta kita. Tapi kita tidak peduli dengan diri kita yang akan kita bawa ke dalam kehadapan Tuhan di penghakimannya nanti. Makanya orang kaya, orang sehat tidak merasa perlu cari Tuhan. Percaya saja nanti kalau mati masuk surga. Jangan sampai seperti yang ditulis di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu mengerikan, saudaraku sekalian. Tuhan bukan mau menjebak orang pada saat dimana orang tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Barulah Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mestinya sekarang ini Tuhan berbicara dan kita mau mendengar. Kita jaga diri kita. Kita berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kenali aku Tuhan. Apakah jalanku serong? Jangan persoalkan apa yang tidak major. Minor issue. Yang tidak mutlak. Jangan dimutlakkan. Yang mutlak itu ini. Bagaimana menjadi manusia Allah yang berkenan kepadanya. Jaga dirimu. Itu inti persoalannya. Tuhan, kau tahu keadaanku, Tuhan, kau tahu masalahku. Itu bukan persoalan, anakku. Persoalannya adalah dirimu. Katakan amin. Diri kita ini loh. Jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Bicara soal pesta pora bukan hanya soal makan-makan. Dalam pesta kemabukan bukan hanya bicara mengenai anggur, alkohol yang memabukkan. Tetapi segala sesuatu yang membuat orang hanyut tenggelam. Sehingga tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang pantas. Tidak menghormati Tuhan secara benar. Itu pesta pora dan kemabukan. Orang pesta pora dengan hidup ini bukan melanggar hukum. Sibuk dengan segala kesenangannya sendiri. Dia tidak melihat perasaan Tuhan. Dan kalau orang terbiasa dengan cara hidup yang sembrono terobos seperti itu,
maka irama hidupnya menjadi salah, metabolisme jiwanya keliru, metabolisme batinnya sesat, sehingga ia tidak pernah punya pikiran perasaan Kristus, dan orang seperti ini tidak pernah menyenangkan Tuhan. Jaga dirimu. Nanti mati ketika semua fasilitas sarana prasarana yang bisa membahagiakan seseorang harus dilepaskan. Ketika sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi, sebenarnya yang dibutuhkan hanya Tuhan. Ia tidak memilikinya. Bahaya loh saudara. Saya percaya sebagian saudara ini juga dalam kondisi kritis seperti ini. Jangan tidak menyadari keadaanmu yang kritis. Anda jangan merasa aman tuh, duit sudah banyak, deposito ada, anak-anak semua sudah punya rumah, aman. Anakmu pun tidak aman, bro. Anakmu tidak menemukan dirimu sebagai manusia Allah yang menginspirasi hidup sebagai warga kerajaan surga yang baik. Apa begitu, Pak? You percaya saya deh. Saya belajar Alkitab dengan benar. Dan bukan hanya itu, saya berjuang untuk mengubah diri. Sebab hanya dengan cara saya berjuang mengubah diri, saya tahu bagaimana mengubah orang lain atau mempengaruhi orang lain. Karena saya bukan mediator, saya mentor. Tapi mentor harus tahu apa yang harus diajarkan kepada jemaat. Tadi pagi saya berdoa dan mengucapkan kalimat pada diri sendiri. Saya mengucapkan kalimat ini. Mungkin penantian ini masih panjang. Tetapi aku belajar setia Tuhan. Aku mau tekun. Mungkin Tuhan tidak datang di 2-3 tahun ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mungkin Tuhan datang 30 tahun ke depan. Dan mungkin aku juga tidak menyaksikan langsung kedatangan Tuhan. Penantian ini bisa panjang. Tapi aku harus tekun Tuhan. Aku tidak boleh menyimpang. Kalau seorang musafir jalan, jangan berkata, masih ada waktu. Sehingga kita bisa cari sambilan, selingan. Bahaya. Aku harus jalan terus. Dan tidak noleh ke belakang. Aku harus jalan terus. Aku harus jalan terus. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Yang tidak memiliki persediaan minyak. Karena menganggap remeh. Bahwa ia masih bisa berkesempatan mencari minyak. Ketika mempelai itu datang. Maka dikatakan dalam firman Tuhan tadi apa? Teruskan bacanya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi, perimnais, biotikais, kekhawatiran dunia. Merasa kurang, merasa khawatir, tidak bahagia, tidak aman, tidak lengkap, tidak punya ini nanti gimana kalau ada apa-apa. Tidak cukup deposito, kalau ada apa-apa gimana? Kalau tidak punya ini gimana bisa bahagia? Gimana rasa seneng? Kalau tidak punya ini, nggak punya itu. You percintaan dunia. Anda tidak melanggar hukum, tapi Anda tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau nggak punya rumah sendiri gimana tenang, Pak? Itu berhala rumah. Saya bukan tidak senang Anda punya rumah. Tapi tidak punya rumah pun Anda mesti bahagia. Karena Anda tahu inti persoalan hidup ini. Dan Anda mencari jawabannya. Kalau saya nggak nikah, Pak, nggak punya jodoh, gimana mau happy? I don't like sleep alone. Stay with me, don't go. Inti persoalannya bukan karena kamu nggak punya jodoh. Kamu salah pilih jodoh, kamu malah celaka. Lebih baik kamu tidak menikah di bumi ini. Kau menemukan teman hidupmu di kekekalan nanti. Di langit baru, bumi baru. Gimana saya bisa tenang, Pak, kalau uang belum sejumlah ini? Bagaimana saya tenang, Pak, saya belum punya barang ini? Aku belum senang, Pak, kalau belum punya itu. Saya belum keren, Pak, kalau belum pakai ini. You memberhalakan masalah. Bagi dunia itu wajar, tapi di tempat ini saya kasih tahu, itu berhala. Itu salah. Engkau tidak menghormati Tuhan secara pantas. Mestinya engkau berkata, Yesus cukup bagiku. Silakan kalau kau mau menikmati dunia dengan caramu.
Tetapi inti persoalan di dalam dirimu, engkau gagal jadi manusia Allah. Dan pasti engkau perhitungan dengan Tuhan. Perhitungan waktu, perhitungan tenaga, perhitungan uang. Kasihan engkau akan mati dalam kemiskinan. Dan engkau tidak punya apa-apa. Hari ini sudah yang paling miskin secara materi. Anda yang tidak punya pasangan hidup. Anda yang terbuang dari masyarakat, dari anggota keluargamu. Engkau pasti punya pengharapan hidup yang sangat berkualitas di langit baru, bumi baru. Pak, jangan ngomong soal nanti, Pak. Itu kan masih jauh. Enggak jauh. 20-30 tahun itu enggak jauh. Dan kau bisa mati setiap saat. Saya yakin orang-orang di sini ada yang hidupnya enggak lebih 5 tahun. Betul? Tidak lebih 3 tahun, enggak lebih 2 minggu. Hari Senin saya datang ke Surabaya untuk satu keluarga yang usianya 2 tahun di atas saya sudah meninggal. Saya melihat dengan wajah tragis. Life is so tragic. So prepare yourself. Prepare yourself for the eternity life. Kalau Anda ada yang berkata begini, saya nggak butuh itu, Pak. Kita kan masih hidup di sini. Yang real dong, Pak. Emang dasar kamu. Suatu hari pasti kita akan melihat Tuhan datang di awan-awan permai. Pasti, saudaraku. Dan kita harus berjuang sekarang. Mungkin penantian ini panjang, tapi kita harus berjuang. Sebab Anda tidak bisa mencapai huruf S tanpa KLMN, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Orang tidak bisa sempurna dalam satu hari. Anda tahu siapa yang mengajar saya? Ya Tuhan sendiri. Lalu ketika saya berdoa dan berkata, Tuhan mungkin penantianku masih panjang, tapi aku harus tekun. Lalu ada suara begini, kemuliaanku mahal harganya. Kamu tidak bisa mencapai S tanpa KLMN, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KLMN, O, P, Q, R, S. Dan ini perlu waktu. Nah kalau orang merasa sudah tidak punya persoalan, bayangkan, mati stagnan, dia tidak bertumbuh, saudaraku. Saya saja nih kalau bertemu muka dengan Tuhan, belum tentu saya berani hari ini. Tapi saya sedang mempersiapkan diri supaya saya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Amin, saudara. Saya 35 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Banyak kesalahan yang telah saya lakukan. I was wrong. Tapi tahun-tahun belakangan ini saya nggak mau salah lagi. Saya mau sampaikan kebenaran, saudara. Dan saya berusaha untuk berubah. Hanya dengan saya berubah, saya bisa mengubah orang lain. Dan saya tahu bagaimana caranya berubah. Tidak mungkin saya mengarang-arang cerita. Tuhan, penantian ini panjang. Lalu saya karang-karang. Enggak. Saya melakukan. Saya mengalami. Kemuliaanku mahal anakku. Ya Tuhan. Kamu tidak bisa mencapai S tanpa KLMN. Harus A, B, C, D. Jadi nggak berhenti. Nggak boleh merasa sudah puas. Aku jadi Kristen, orang Kristen yang baik. Anda pikir saya tidak mengalami mujizat? Saya mendoakan orang buta melihat, saya pun sudah melakukan. Tapi itu bukanlah nilai lebih hidupku. Itu prestasi Roh Kudus, bukan prestasiku. Kalau prestasiku sendiri pimpinan Roh Kudus, aku menjadi berkenan, baru itu nilai abadi. Tidak perlu mesti sampai punya pengalaman ajaib-ajaib begitu. Yang penting Anda berkenan kepada Tuhan. Amin. Teruskan Ibu, baca. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kematian itu bukan jerat. Coba kalau orang sakit lalu dokter berkata, Bu ini kira-kira tinggal 6 bulan usia ibu. Wah langsung, kedandapan tuh loh. Kayak mau jatuh ke darat itu. Waduh. Aduh. Saudara mestinya mendengar begitu tenang. Pak, ini kira-kira usia bin, maaf saya jujur ya Pak, tinggal 6 bulan. Oh, kenapa nggak 2 minggu sekalian Pak? Kematian itu indah. Bukan jerat. Saya juga sebenarnya ya saudaraku, belum kokoh sekali, belum, tapi saya jalan. Saya sih sebenarnya juga
pada mulanya tidak pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi kalau mati ke surga lah Tuhan. Tapi kalau ketemu engkau jangan dulu lah. Tapi saya paksa, aku mau ketemu Tuhan. Aku memilih ketemu Tuhan. Aku pilih pulang ke kerajaan surga. Paksa. Kalau enggak saya jadi pendeta yang duniawi. Dulu kesenangan saya itu pelayanan. Sekarang saya robah kesenanganku Tuhan. Kalau aku melayani karena Tuhan. Bukan, sekarang punya gereja besar. Jemaat banyak, aku senang. Saya berkhianat kepada Tuhan. Paksa diri. Tuhan, aku mau merindukan Engkau. Aku belajar tidak betah di bumi, Tuhan. Aku mau menyenangi perjumpaan dengan Engkau. Dan menaruh kerinduanku untuk bertemu denganmu. Paksa! Anda kan belum maksa kan? Halo? Belum kan? Belum. Kedatangan Tuhan seperti jerat. Kematian itu menakutkan. Coba diuji nanti naik pesawat jatuh. Tapi naik lagi. Shush, gitu. Saya pernah ngalamin gitu. Shush. Wuss, naik lagi saudara. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Apa mesinnya mati sebentar lalu hidup lagi atau gimana. Atau kena mulus jatuh. Orang berteriak. Waduh tuh. Minuman aja tumpah saudara. Wah teriak semua kayak paduan suara. Waktu itu saya belum siap seperti hari ini. Sekarang ya lebih siap lah. Dan saya mengajak saudara untuk siap. Amin. Apalagi bapak-bapak yang usia dari 50-60 tahun. Aduh. Pak, kita sudah pegang boarding pass, Pak. Harus kenceng nyari Tuhan, Pak. Udah jangan punya kesenangan lain. Betul, Pak. Betul. Nah, khotbah saya nggak bisa dibayar pakai duit. Nah, nggak bisa dibayar. Kebenaran ini nggak bisa dibayar. Dengan perasaan seperti ini, dengan emosi seperti ini, dengan kerinduan untuk supaya saudara sungguh-sungguh selamat, nggak bisa dibayar, saudara. Aku juga takut, saudara, kalau berhadapan dengan Tuhan, lalu saya tidak berkenan, saudara. Ayo bertobatlah, yang tua-tua nih loh. Udah jangan genit-genit lagi ya. Jangan punya kesenangan itu. Udah makin hari makin dibuang semua. Senangkan Tuhan saja. Supaya kita bisa berkata, bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci Kau panggil nama yang baik. Bilakah ku di sana? Nanti kita punya nama baru, artinya identitas baru. Bukan dalam arti harafiah nama baru, tapi identitas baru. Ya mungkin juga nama baru gitu harus disebut. Kita bengong aja. Siapa yang dipanggil? Kita tahu tuh. Kat, siapa Kat? Itu tuh, Erastus. Oh yes! Jangan saudara, sok pede. Siapa Kat? Aku ya? Bukan. Nah, amin saudara. Anda jangan pikir saya khotbah begini karena saya bosan hidup, terus karena saya gagal. Saya nggak gagal. Pendidikan saya, jabatan saya nggak gagal. Makan minum saya cukup, posisi saya baik, fasilitas hidup saya cukup. Saya bukan orang gagal, saudara. Tapi saya memilih Tuhan. Kalau nggak begitu, saya nggak bisa menginspirasi saudara. Amin. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru.
di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus sujud menyembah selamanya. Rinduku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Wah, mantap. Amin. Kalimat berikutnya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga itu berarti memeriksa diri. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga, saudaraku. Selalu menilai diri. Selalu mengevaluasi diri. Selalu minta pimpinan Tuhan mengevaluasi diri. Berjaga-jaga, berdoa bukan berarti hanya melipat tangan, menekuk lutut. Berdoa berarti berinteraksi dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Anda harus ada perjumpaan dengan Tuhan, menemukan Tuhan. Cahaya hidup saudara akan berbeda. Orang yang bertemu Tuhan itu cahaya hidupnya lain. Damai sejahteramu melampaui segala akal. Dulu kalau saya ngomong sama istri itu formalitas legalitas. Mam, nanti siapa yang jemput? Atau saya itu siapa? Udah. Nanti biar sopir atur ya. Formalitas legalitas. Tuhan lihat batinku. Kamu kok ngomongnya begitu? Sekarang kalau aku bilang, Mam nanti jemput siapa? Aku mengatakan dengan penuh belas kasihan. Wanita ini sudah makin tua, makin rentan. Dia mendampingi aku di tahun-tahun yang panjang. Kasihan dia. Aku harus mencintai dan melindungi dia. Beda. Ini bukan urusan aku dengan biniku. Urusanku dengan Tuhan juga. Dia lihat batinku. Seberapa aku mencintai dia dan berbelas kasihan kepadanya. Dia tidak lagi slim and beautiful. Seperti waktu muda. Beratnya hanya 47, 46. Sekarang bisa 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Tapi harus cantik terus di mataku. Dan aku harus melindungi dia. Itu batinku yang harus berbicara. Saya ketemu banyak wanita cantik saudaraku. Tapi aku pilih istriku satu-satunya. Dalam segala hal. Apalagi dengan pasangan hidup. Apalagi kalau dulu dia tuh pasangan saya ini ngomong apa yang melukai saya. Saya mesti pasang kuda-kuda untuk melukai dia juga. Tapi cara yang cerdas. Cara yang cerdas gini, pura-pura gak ngomong, kita diem gitu. Ajak makan gak? Udah kenyang. Kita main sekak gitu. Kita konyol saudara. Sekarang kita belajar. Kalau dia salah, itu bagian salahku. Itu batin kita. Dalam segala hal. Maaf kebetulan contoh yang muncul di otak saya ini, sorry. Nanti lain waktu masih banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan menggarap saya dengan banyak masalah. Dengan banyak hal, saudaraku. Paham ngerti? Paham dan ngerti, saudara? Soal yang lain juga harus bersih. Jaga dirimu. Berjaga-jaga. Komunikasi dengan Tuhan. Dialog, interaksi. Harus bersih. Dan saya mau mengucapkan satu kalimat. Maksud saya ngomong begini. Kalimat ini begini. Ketika kita sadar kita di tempat yang tepat di mata Tuhan, kita sedang membahagiakan Tuhan, kita sangat bahagia. Ketika kita di tempat, di situasi, kita sedang membahagiakan Tuhan, bahwa saat ini posisiku menyenangkan Dia, kita begitu bahagia, saudara. Seakan-akan kita berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aku memiliki Engkau. Amin, saudara. Yuk kita garap batin kita, saudara. Saudara mau berubah? Teruskan.
Kalimat berikut bagus. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. A, B, C, D, E, F. Ini ada pergumulannya, nanti kamu menghadapi KLMN. Itu pencobaan-pencobaan berat. Kamu akan bisa melewatinya kalau kamu terus tekun. Jadi tidak ada waktu untuk berhenti bertumbuh. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti bertobat. Terus? Dan supaya kamu tahan berdiri. Tahan berdiri. Di hadapan anak manusia. Artinya kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita selama di dunia ini. Di hadapan Tuhan, ketika kita bertemu muka dengan muka, haruslah menjadi saat yang kita tunggu-tunggu. Kita yang takut akan Tuhan, takut karena mengasihi dan menghormati Dia. Seperti anak takut orang tua, bukan karena orang tua lebih kaya atau lebih kuat fisiknya. Mungkin orang tua tidak kaya seperti anaknya. Fisiknya lemah dan rentan, tetapi anak takut. Kenapa takut? Karena menghormati dan mengasihi. Betapa mengerikan orang-orang yang selama hidup di bumi tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Mereka akan menuai kebinasaan dan terbuang dari hadirat Allah. Ironinya, ternyata tidak sedikit orang Kristen, bahkan orang-orang yang berpredikat hamba Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hari ini kita mau berubah. Katakan amin. Kita mau bertobat. Selagi ada kesempatan. Amin.